Pada video kali ini saya akan berbagi tugas modul 1.1.A.8 yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Sebelum melanjutkan pada materi yang akan saya bagikan, perkenalkan, nama saya Sinta Darmayanti SPD, asal sekolah TK Abadi Perkasa, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya didampingi oleh fasilitator Ibu Suwarmi SPD dan pengajar praktik Ibu Lian Destian SPD. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu di mana anak-anak belum mendapatkan pendidikan yang merdeka. Mereka masih dalam pengajaran dan arahan saya, di mana saya mengontrol pembelajaran anak didik saya dan mereka belum leluasa untuk belajar karena masih terbilang terkontrol oleh arahan-arahan saya sebagai tenaga pendidik. Yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pemikiran yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 yaitu: pertama, saya berpikir bahwasanya saya perlu menerapkan kegiatan belajar dan mengajar secara merdeka, di mana saya tidak perlu mengontrol anak secara berlebihan. Karena sebagai tenaga pendidik, kita juga perlu mengetahui dan memahami pendidikan yang anak butuhkan. Meskipun demikian, sebagai tenaga pendidik dan juga tetap perlu menuntun anak dalam belajar. Jadi tidak sepenuhnya dibebaskan dan tidak juga sepenuhnya kita mengarahkan mereka. Kedua, sebagai tenaga pendidik harus juga mengajarkan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada seperti di pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus mengajarkan anak didik kita sesuai dengan daerah kita masing-masing. Jadi, tidak berpatokan dengan cara pengajaran di daerah lain, karena akan berbeda pula budayanya. Tak hanya itu, kita juga harus menjadi tenaga pendidik yang maju, di mana kita perlu berinteraksi serta mengajarkan anak sesuai dengan zaman sekarang. Karena kita tidak bisa mengajari anak didik kita seperti zaman-zaman sebelumnya. Dengan demikian, kita sebagai tenaga pendidik dapat membentuk anak didik yang berkembang dan maju. Yang ketiga, tak hanya di bidang akademiknya saja, namun sebagai tenaga pendidik, kita juga perlu mengajarkan sosial kultural kepada anak didik kita. Hal ini ternyata bukan hanya menjadi tugas orang tua di rumah saja, namun di sekolah juga perlu kita ajarkan berbudi pekerti. Contohnya, kita dapat mengajarkan anak sopan santun, menghormati sesamanya, terutama yang lebih dewasa, menghargai perbedaan dan tidak membeda-bedakan teman, disiplin, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu dengan melakukan hal-hal yang belum saya terapkan atau mengembangkan lagi cara pengajaran saya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Contohnya saja seperti 1. Saya harus memerdekakan pendidikan anak didik saya. Jadi, saya memberikan kebebasan untuk anak didik, namun tetap saya tuntun dan saya beri arahan. Yang kedua, mengajak anak didik untuk aktif, kreatif, percaya diri, gotong royong, serta bernalar kritis. Yang ketiga, sebagai tenaga pendidik, saya juga harus memberikan materi, metode, serta media pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat,
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak tidak merasa bosan dan belajar dan ingin terus mengembangkan diri mereka masing-masing. Yang kelima, memberikan refleksi kepada anak didik setelah pelajaran berakhir, guna untuk memberikan pemahaman lebih kepada anak didik dan mengetahui apakah pengajaran yang telah kita berikan hari ini dapat dipahami dengan baik oleh mereka. Demikian materi modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Salam Guru Penggerak.